Apakah ada yang tidak masuk? Tidak. Hadir semua ya? Ya. Alhamdulillah. Ya, selanjutnya sebelum pembelajaran dimulai, silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mewakili? Saya, Bu. Ya, silakan ya. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, langkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Rian. Baik anak-anak, Ibu ingin bertanya untuk pembelajaran hari ini yang mengacu pada pertemuan kita di minggu yang lalu ya, sebelum kita masuk di pembelajaran inti gitu ya. Nah, ini saya ingin tanya kepada Dio ya, apa yang Dio pahami tentang brosur? Silakan. Brosur merupakan selembaran cetakan kertas yang berisi keterangan singkat namun lengkap tentang produk, perusahaan, atau organisasi. Brosur juga memiliki fungsi sebagai alat promosi, komunikasi, dan petunjuk karakter. Mungkin itu saja tentang brosur. Sekian, terima kasih. Terima kasih Dio atas jawabannya ya. Selanjutnya, apakah di antara kalian anak-anak ada yang masih ingat tentang perangkat lunak yang mana yang sudah kita bahas di minggu lalu? Siapa yang menjawab? Siapa? Saya, Bu. Ya, silakan Anggara. Perangkat lunak atau software adalah perintah program dalam komputer yang apabila dieksekusi oleh usernya akan memberikan fungsi dan unjuk kerja seperti yang diharapkan oleh usernya. Untuk perangkat lunak yang kita gunakan adalah CorelDRAW. Ya, itu tadi Ibu pengen tahu sebenarnya apakah kalian masih ingat dengan pembelajaran yang kemarin. Ternyata kalian mempelajari dan masih ingat dan bisa menjawab dengan baik. Ya, baik anak-anak, silakan dilihat di layar. Ya, kita sudah masuk di pembelajaran ini. Selanjutnya Ibu akan membahas materi berikutnya yang mana sebagai pendukung kalian dalam pembuatan proyek ya. Jadi hari ini kalian membuat proyek apa anak-anak? Brosur. Membuat brosur gitu ya. Nah, minggu yang lalu memang Ibu sudah memaparkan tentang apa saja ciri-ciri brosur, kemudian jenis-jenis brosur, dan lain sebagainya ya. Hari ini Ibu ingin menambahkan lagi tentang brosur ya, sebelum kalian mengerjakan proyek brosur tersebut. Nah, materi komputer grafis, mata pelajaran dasar-dasar desain komunikasi visual ya. Perangkat lunak CorelDRAW yaitu pembuatan brosur tema lembaga sekolah SMK Negeri 1 Lumajang. Jadi tema pembuatan brosur kita adalah sekolah kita sendiri, gitu ya anak-anak ya. Otomatis kita harus membuatnya dengan maksimal dan membuatnya semenarik mungkin. Selanjutnya, nah ini untuk profil pelajar Pancasila ya, karena kalian sudah melewati pembahasan materi di minggu lalu yang mana mengacu pada mandiri, benaral, kritis, dan gotong royong. Selanjutnya adalah di pertemuan hari ini profil pelajar Pancasila yang harus diterapkan oleh peserta didik di sini yaitu kreatif. Artinya dalam pembuatan brosur harus ada kreativitas di dalamnya, gitu ya. Saya lanjutkan. Nah, untuk tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menggunakan tuntul pada CorelDRAW. Artinya pengaturan yang ada di CorelDRAW. Selanjutnya, peserta didik mampu menciptakan desain brosur dengan perangkat lunak CorelDRAW, dan peserta didik mampu membuat brosur dengan tema lembaga SMK Negeri 1 Lumajang. Tentunya ketika kita membuat karya untuk sekolah kita sendiri, tentunya kita membuat yang bagus, yang layak, yang pantas ketika dilihat oleh masyarakat. Agar apa?
baru. Nah, pasti tertarik dari apa anak-anak kira-kira? Dari brosurnya ya, dari segi tampilannya, kemudian apa lagi? Tampilan dalam brosur. Tampilan isi brosurnya, kemudian isinya, tipografinya menarik atau tidak, seperti itu ya. Nah, tulisannya jelas, bisa dibaca atau tidak. Seperti itu. Bu, kenapa kok yang brosur tahun lalu tidak digunakan lagi tahun ini? Kira-kira kenapa? Karena beda. Sudah beda tahunnya. Kemudian jurusannya sudah berubah juga. Kemudian apa lagi? Kurikulumnya merdeka. Kenapa Saskia? Apa? Desain sekolahnya berbeda. Desain sekolahnya berbeda. Nah, mungkin yang dulunya nuansanya juga biru. Bu, sekarang karena catnya sekolah itu sudah hijau, Bu. Berarti nuansa brosurnya juga warna hijau. Baik, ada pertanyaan kira-kira? Tidak. Bisakah kita lanjut mempraktekkan membuat desain brosur hari ini? Bisa. Tapi sebelumnya, Ibu mau memberi contoh dulu ya. Ini brosur yang sudah ada, ya Nana ya. Nah, mungkin minggu lalu Ibu sudah memberi contoh ini. Nah, tetapi kita fokus pada brosur. Kalau minggu lalu kita memberi contohnya, Ibu memberi contohnya apa? Ada cover buku, kemudian ada apa lagi? Undangan dan lain-lain. Tetapi hari ini kita fokus pada brosur saja, gitu ya. Jadi hari ini kita membuat seperti ini dengan desain, dengan warna, dengan pola yang lebih menarik lagi, ya dari desain yang sudah Ada. Nah, kalau kita amati di sini ada berapa lipatan? Ada 3 lipatan yang mana menjadi berapa halaman? 4 halaman. Kalau kita balik, nah menjadi 8 halaman. Nah ini ya. Nah nanti ketika kalian membuat brosur, tentunya di minggu yang lalu kalian sudah menentukan berapa lipatan yang akan kalian buat, gitu ya? Ya. Baik, ini adalah contohnya. Jadi saya yakin kalian pada hari ini bisa membuatnya dengan baik. Nah, nanti selama proses, apabila ada pertanyaan, silakan tanyakan ke Ibu. Itu ya, Nana ya? Ya. Silakan kalian ke komputer masing-masing, ya. Dan pelan-pelan ketika menggeser kursinya, Nana. Silakan. Anak-anak selanjutnya, ini adalah LKPD yang nantinya untuk kalian kerjakan ya. Di sini Ibu sediakan format desain brosur, artinya apabila desain brosurnya sudah selesai dan sudah dicetak, silakan nanti ditempelkan ke sini ya. Dan di sini juga ada lembar presentasi produk ya, lembar presentasi produk. Nah, jadi nanti diisi langkah-langkah ya, langkah-langkah selama kalian berproses membuat brosur, dari membuat sketsa sampai jadi brosur ya dalam bentuk printout seperti ini. Baik anak-anak, saya rasa sudah selesai semuanya, sudah 100% semuanya selesai ya? Ya, Bu. Baik. Nah, kita akan mereview. Nah, bahasa gaulnya itu mereview ya. Silakan presentasi di depan untuk kelompok 1 yang sudah selesai terlebih dahulu ya. Silakan membawa hasil dari printout brosur yang sudah kalian buat di Corel Draw. Silakan sekarang maju ke sini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari brosur yang kami buat dengan tema SMK Negeri 1 Lumajang. Dan ini hasil dari pembuatan brosur kami yang dibuat digital lalu dicetak. Pertama-tama sebelum membuat ini kami menentukan tema, nuansa warna, dan layout yang akan dibuat pada brosur. Setelah itu kami memasukkan semua komponen-komponen itu pada komputer. Di sini kita menambahkan komponen-komponen seperti foto siswa SMK Negeri 1 Lumajang, balok sebagai balok isi dari program keahlian dari SMK Negeri 1 Lumajang, dan Instagram dari SMK Negeri 1 Lumajang. Di SMK Negeri 1 Lumajang terdapat 9 juruan yang dapat dipilih oleh siswa peserta didik baru, dan mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, dari hasil presentasi dari kelompok Dio sudah bagus. Nah kemudian kalau kita lihat dan selanjutnya kita nilai dari brosur yang Dio dan kawan-kawannya buat, kira-kira dapat nilai berapa? 80. 80, 90, oke. Nah, ternyata nilai yang diberikan oleh teman-teman beragam ya. Nilainya 80 sampai 90. Berarti nyaris akan sempurna. Baik, kita tepuk tangan untuk setelah pembelajaran tadi, kalian sudah membuat desain brosur, sudah mendengarkan pemaparan dari ibu. Dan begini anak-anak, bahwa dari kemampuan dan keahlian kalian dalam membuat desain brosur, nah kemampuan itu tadi akan mendatangkan manfaat bagi kalian semua, gitu ya. Manfaatnya apa kira-kira? Nah, manfaatnya adalah ketika kalian nanti mendapatkan pesanan, brosur, pesanan membuat undangan dan lain-lain, akan menambah apa anak-anak? Ekonomi, menambah ekonomi. Nah, di samping itu juga bahwa karya kalian akan bermanfaat di masyarakat. Itu yang terpenting. Anak-anak selanjutnya silakan direfleksi ya dari pembelajaran hari ini. Saya meminta salah satu dari siswa teknik grafika, silakan Rifki, bagaimana pendapat Rifki selama pembelajaran ini, baik kelebihan dan kekurangan. Silakan. Jadi menurut saya kami di sini bisa mengetahui bagaimana cara membuat brosur yang baik dengan mulai dari menentukan desain, membuat sketsa, dan menentukan unsur-unsur supaya menarik untuk dibaca. Di sini kami tidak menemukan kesulitan karena kami sudah mengetahui teknik-teknik dasar dalam membuat brosur. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Rifki atas refleksinya tentang pembelajaran pada hari ini ya. Ya, selanjutnya anak-anak sebelum kita akhiri ya, nah silakan disiapkan berdoa penutup ya, agar pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kalian dan juga untuk ibu juga ya, bermanfaat baik untuk sekarang dan kedepannya ya. Silakan Stefan untuk doa penutup, silakan dipimpin. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih Stefan. Baik anak-anak, jangan lupa tetap jaga kesehatan ya, karena pandemi masih ada.
gunakan masker dimanapun kalian berada ya. Hati-hati. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.